Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Green Fit Lumintang dan Windy Oro akan menjelaskan sedikit tentang materi konflik dalam organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi internasional. Konflik merupakan perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lainnya akibat kurangnya komunikasi di dalam suatu organisasi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam aktivitas organisasi. Adanya individu yang beraneka ragam karakteristik, sikap dan kepentingan mendorong terjadinya konflik, baik konflik dalam diri individu itu sendiri, konflik antar kelompok, konflik antara individu dengan kelompok, dan konflik antara kelompok dengan kelompok. Perlu kita sadari bahwa konflik dalam organisasi tidak selalu berdampak negatif. Namun ada kalanya konflik dapat berdampak positif yang dapat dipandang sebagai peluang untuk pertumbuhan organisasi dan dapat dijadikan sebagai penguat hubungan antar tim kerja atau individu di dalamnya. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi agar konflik yang terjadi dapat diolah menjadi konflik yang positif. Metode yang dapat digunakan untuk menciptakan konflik ke arah yang fungsional yaitu melalui 1. Menciptakan persaingan, 2. Mengubah struktur organisasi, dan yang ketiga mendatangkan ahli dari luar. Terdapat 5 jenis konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok, dan yang kelima konflik antar organisasi. Konflik dalam organisasi tidak dapat kita hindari, namun dapat kita kelola agar keberadaannya tidak merugikan organisasi, yaitu dengan cara berkompetisi, menghindari konflik, mengalah, kompromi, dan berkolaborasi. Cara mengatasi konflik dalam organisasi yaitu 1. Hindari menyudutkan satu belah pihak, 2. Menjadi mediator yang bijaksana, 3. Mengambil keputusan bersama, dan yang keempat melakukan evaluasi. Negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Beberapa manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut, terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, dan terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga disebut mediasi, sedangkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah disebut mediator. Mediasi pada dasarnya merupakan proses menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Peran mediator dalam mediasi adalah menjadi penengah yang tidak memihak, sehingga netralitas sangat diperlukan agar menjamin lancarnya mediasi. Mediasi merupakan cara yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa apabila kesepakatan tidak mudah dicapai, karena mediasi dapat menghindarkan pihak yang bersengketa dari konflik yang bersenjata yang merugikan.